Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Terima kasih bagi kawan semuanya yang udah like dan subscribe juga video saya. Saya sangat berterima kasih. Udah 10.000 subscriber itu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Walaupun itu rendah di kalangan orang, tapi saya bangun channel ini selama 3 tahun ya. Itu 10.000 subscriber itu keren banget Pak. Terima kasih untuk kalian semuanya. Dan di video kali ini saya akan trading ya, memperlihatkan mungkin sama Anda. Misalkan Anda boleh pakai itu, boleh pakai, ya udah pakai. Misalkan itu yang sekiranya memang nggak bisa pakai ataupun ini kayak mental di kepala, itu mending nggak usah ya, karena kan kita ambil yang simple-simple aja Pak di hidup gitu ya. Dengan modalkan 100.000 saya akan tes open posisi parlay. Kita lihat berapa level saya akan sanggup menggunakan semua materi yang saya punya. Boleh menggunakan trend, boleh menggunakan BSG, boleh menggunakan C3, boleh menggunakan indikator NASD, boleh kita gunakan dari materi lainnya ya. Menggunakan dari materi trend segala macam, materi trend yang ada jarum jam 1, mayor minor segala macam, SNR, kita akan gunakan semua itu open posisi lebih dari 5 kali ya. Maksimal minimalnya 5 kali lah ya. Thank you very much. Kita mulai dari videonya. Let's go. Langsung saja kita mulai dari videonya. Di sini saya akan mengurangi dari saldo saya dulu. Saya akan withdraw dulu. Kita lihat berapa lama masuk. Jam 4 pagi. Biasanya itu cepat ya. Berarti kita withdrawnya itu di sekitar 3 juta, enggak, 2.600.000. Berarti biar saldo kita tinggal 400.000. Bener dong. Oke, 2.600.000 kurang. Bener, kayaknya bener deh. Ya udahlah. Oh bener deh. Alright. Kita request withdrawnya. Kita lihat berapa lama dia masuk. Ini sekitar jam 4:01. Kita masak Indomie dulu. Kita buat pop mie dulu biar jam segini kan asik pop mie, lagi hujan juga di luar kan. Udah 1 menit. Berapa? 3 menit, 5 menit udah tapi belum. Memang kadang-kadang belum terlihat, nih kayak kimak deh. Tapi kita tunggu ya. Sampai kapan ya dia masuk ya. Masih belum ya. Tapi nggak apa. Oke, kita mulai aja ya. Yang mungkin kita tunggu ini kan. Ini lagi hujan-hujan di luar, enak banget sih. Oke, kita mulai di luar. Kita open posisi mulai angka dengan 100.000. Ini open posisi gampang sekali sih. Open posisi sel aja 3 menit lah udah. Apa sih ribut-ribut. Saya sembari makan nih. Ini ya bakso ini ya. Ini the best. Udah masuk withdraw kita. Withdraw kita udah masuk. Kok lambat ya? Belum masuk ke sini. Oke, ini open posisi pertama kita. Alasan open posisi pertama itu gampang sih. Alasan open posisi pertama gara-gara dia itu tren turun kan. Ini di atas si SMA 14-nya di atas. Terus dia itu udah doji. Udah, berarti udah selesai tren koreksinya udah selesai open posisi. Itu open posisinya dengan tren, Open posisi pertama kita dengan tren. Open posisi kedua. Berarti open posisi kita itu di 190.000. Oh, ini C3 ini ya, momen C3 ya. Ini C1, ini C3. Ini C2. Momen C3. Oke, kita menunggu aja ini profit sampai profit. Oke, itulah open posisi pertama kita. Kita cari market lain, Asia Composite Index. Nggak bisa ini di Asia Composite. Oh bisa deh. Kita menunggu. Ini bisa open posisi cuman lama. Kita open posisi sebenarnya lama. Kita bisa open posisi di sini. Open posisinya 3 menit bisa sebenarnya sampai ke sini. Oh nggak bisa, di depan ada jam 30. Nggak bisa. Di depannya itu ada jam 30, jam 4:30 itu bahaya. Nanti takut di sini nanti dia malah balik ataupun turun gitu, bahaya. Mending kita tunggu sampai di jam 4:30 ke depan ke selanjutnya gitu, 31, 32 gitu. Oke. Dari tadi kita menunggu sembari selesai makan mie tadi. Kita mau open position. Di sini open position gampang, tapi saya di sini mau gunakan HP open position ya. Karena bisa ini 1,5 menit. Oke.
Kita open position menggunakan HP, dibantu dengan HP maksudnya. Untuk apa dibantu dengan HP? Karena bisa open posisi kurang dari 1 menit. Jadi kita open posisi dengan bantuan HP aja itu lebih mudah kayaknya. Menurut saya ya. Gara-gara kalau di PC itu nggak bisa open posisi kurang dari 1 menit. Alright, di market Euro Composite Index. Euro Composite Index. Itu open posisi kedua saya, ini open posisi ketiga saya harus open posisi berapa ya? Kita lanjut. Oke. Kita lanjuti dari open posisi kita, berarti open posisi yang ketiga ya. Sorry ya. Oke, sorry aja. Nggak ada apa-apa, sorry aja. Oke. Ini trend flat yang tadi kita bilang, dia itu yang tadi di sini ya. Saya bilang tadi di sini. Dia itu berbahaya open posisi di situ gara-gara dia di jam 4:30 dia akan terjadi pembalikan arah, dan itu riskan dan itu sering terjadi. Jadi daripada mengambil resiko mending kita skip aja tadi kan, dan terbukti dia itu langsung flat. Nggak mesti ya, tapi ini hati-hati, nggak mesti dia itu nanti flat, nggak mesti. Tapi hati-hati aja kalau mau follow. Contoh tadi kita open posisi, rencananya mau open posisi sell di sini kan, open posisi sell kan. Kalau kita open posisi sell 3 menit tadi kita loss di sini, Pak. Karena dia udah nyentuh ke sini. Itu yang kita takuti, itu yang perlu dihati-hati. Kita menunggu ini market di Euro Composite Index. Langsung turun deh ya, flat banget kayak gitu ya. Oke. Kita akan open posisi. Kita tambah dulu dari saldo kita. Kalkulator 360. Oh, di sini kita bisa open posisi sell, cuman di HP open posisi sellnya 360.000. Astaga, open posisi sell kita itu di Asia Composite Index, teropen posisi di HP, tapi bagus. Tapi bagus. Open posisi sell kita itu bagus di Asia Composite Index. Di HP itu di setting di Asia Composite Index. Bodoh. Tapi nggak apa itu. Tapi trennya turun juga sih, bisa sih. Oke, ini dia sebenarnya open posisi sell di sini, open posisi sellnya nih di Euro Composite Index. Cuman di HP itu di settingnya itu di market Asia Composite Index. Tolol. Oke, nggak apa-apa, bagus berarti. Nggak sengaja tapi keren ya. Oke, kita kalikan aja 360.000. 360.000 dikalikan 90%, 93%. 90% berarti enggak. Tambah 33%. Oke. Berapa? 450.000. Oke. Ini sebenarnya open posisi sell kita itu di sini gara-gara dia mengejar resisten. Alah, itu aja. Bisa salah itu doang, bah. Lemah kali. Open posisi sell kita di detik ke-32. Oke, kita open posisi sell di detik kedua. Open posisi sell gara-gara alasannya open posisi dengan support resisten ya. Ini dia di area support resistennya ini. Ini kalau lihat ini support resistennya, ya support resistennya di sinilah ataupun di sini bisa. Ya kan di yang kedua juga bisa. Ini dia di area resistennya, udah open posisi dengan support resisten. Open posisi kita yang keberapa ini? Yang keempat. Ini open posisi kita yang keempat. Iya, yang keempat. Oke, kita menunggu open position kita di angka 450.000, kita langsung tambahkan aja. Ditambah 90%, 855, 86 lah ya. Walaupun posisi dia 860.000. 450.000. Belum sampai saldonya, bah. Saldonya itu nggak cukup. Saldonya itu masih 700, nggak cukup. Jadi nanti aja open posisi, open setting saldonya. 43 bagus. 850.000. Oke, ini market udah selesai dan kita open posisi sekarang dengan BSG. Ini ada sedikit unsur BSG ya, unsur BSG di sini. Ini candlestick mengecil, ini dia candlestick konfirmasinya ya, ataupun candlestick informasinya bisa dibilang. Informasi akan pembalikan arah harga. Kita menunggu dulu satu candlestick lagi hijau yang dia kalau bisa sumbu di bawah itu 100% profit. Kalau sumbu di bawah, kalau sumbu di atas dia itu nggak akan profit, dia koreksi takutnya.
misalkan dia di sini turun sampai ke sini, berarti ini dia koreksi buy namanya ini. Kenapa dia koreksi buy pemirsa? Gara-gara sumbunya sumbu di bawah. Nih sumbu ini sumbu di bawah. Kalau sumbu di bawah itu sebenarnya badan buy yang tertunda. Ini badan buy yang tertunda, ini juga badan buy yang tertunda. Ya gitu dia, nggak jadi ya open posisi kita ya, langsung kita pindah aja. Ataupun kita open posisi dengan kondisi ketiga, bisa open posisi dengan kondisi ketiga. Oh udah profit ini kondisi ketiga ini 1, 2, 3. Jujur aja saya udah takut sih dengan open posisi di sini gara-gara dia itu turun tapi dia itu malah membuat kondisi yang kayak gini rupa ya, yang dia itu koreksinya banyak dan sumbunya itu panjang-panjang. Itu memberi informasi ataupun cara ciri-ciri dia itu udah kurang marketnya Pak. Kalau sumbunya udah panjang atas bawah itu marketnya itu udah nggak bisa pakai. Oh ini masih bisa lah, OTC ini masih bisa. Kita open posisi 1 menit di OTC ini. Ini terakhir ya open posisi kita ya. Ini open posisi terakhir kita, open posisi 1 menit. Untung dapat di bawah kita. Ini open posisi saya yang terakhir, open posisi ini karena saya udah takut juga. Nah, jangan sampai loss juga di ujung ini. Walaupun loss kita masih profit hitungannya ya, gara-gara open posisi saya tadi nggak begitu saya hitung 83% ya. Saya hitungnya itu 90%. Saya nggak hitung 93% tidak, tapi saya hitungnya itu 90% di kalkulator tadi. Kalau nggak percaya lihat nih. Nih, saya itu hitungnya itu 90%, bukan 80%. Bukan 93%. Oke, semoga aja profit ini open position the last kita. Saya udah takut juga karena di market komoditi itu presentasinya itu udah nggak bagus, tapi candlenya itu udah panjang-panjang deh Pak. Itu kita ngeri open posisinya kayak gitu. Ngeri kali Bang, ngeri kali loh itu, ngeri kali full deg-degan sih. Oke, mungkin kayak gitu aja dari cerita kita malam ini. Sebenarnya saya sembari santai-santai aja. Udah 1,5 jam kita trading ya. Dan ini juga udah azan subuh Pak. Jadi kita memang harus berhenti ya. Kita harus berhenti. Memang udah ngeri juga marketnya, udah jam 5-an. Udah jam 5:09 sekarang itu. Kita memang mengharuskan untuk berhenti karena marketnya itu udah ngeri sekali. Masuk ke jam 5 itu udah ngeri marketnya. Brutalnya nggak nanggung-nanggung, jadi daripada hilang semua ya udahlah kita berhenti aja, dan lagian pun udah azan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.